Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya dagangan kita menjadi laris? Itu ada dua usaha, yaitu usaha lahir dan usaha batin. Yang dimaksud dengan usaha lahir, di sini kita harus memakai sarangnya semut merah. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha batin adalah berdoa atau pakai amalan tertentu. Saya jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan usaha lahir, kalian harus mencari rumahnya semut merah atau sarangnya semut merah. Dan juga di warung kalian digantung satu kantong manisan. Selain kita menggunakan sarang semut merah atau semut merah, sebagai seorang pedagang, kita harus mempunyai prinsip ember. EMBER. Apa itu ember? Ember adalah enak. Seandainya dagang kita adalah barang makanan, harus enak, pasti dicari sama orang. Yang kedua murah. Nah, ya, tapi harus disesuaikan dengan kondisi harga di zaman sekarang. Disesuaikan, murah ya, jangan terlalu mahal. Sedangkan B di sini harus bersih, lingkungannya harus bersih, meja harus bersih, lantai harus bersih. Itu sangat berpengaruh sekali kalau warungnya atau tokonya jorok. Dengan R di sini ramah, yaitu orangnya selalu tersenyum, jangan merengut, ramah, suka menyapa. Seandainya ada orang yang beli itu tanyakan pura-pura. Seandainya ada pelanggan baru, dari mana Mas, dari mana Pak, dari mana Mbak. Etok-etok pura-pura begitu aja, itu namanya ramah. Jangan hanya diam melayani tapi kita tidak ada bicara. Nah, itu jangan berpengaruh sekali. Sedangkan langkah yang kedua yang dimaksud dengan usaha lahir, selain ember yang pertama tadi itu, kita harus menggunakan prinsip jaring tutup. Apa itu jaring tutup? Jangan sering tutup. Seperti di tetangga saya yang membuka warung makanan itu, pertamanya laris, tapi setelah berapa minggu kemudian tuh sepi banget, orangnya sampai angangah menunggu pembeli. Kenapa? Karena dia sering tutup, jarang sekali. Padahal orang membeli itu kalau warungnya tutup atau warung makanannya tutup, itu orang ragu, jangan-jangan tutup, jangan-jangan tutup. Sedangkan anaknya mau beli, bilang bapaknya atau ibunya, paling tutup, nah, besok aja. Nah, itu jangan melakukan sering tutup. Rutin aja buka setiap hari. Ya, kecuali memang ada kendala yang sangat mendesak, sangat darurat sekali, boleh kita tutup. Ya, jangan lakukan jangan sering tutup. Sedangkan yang ketiga itu strategi, yaitu mengambil posisi tempat yang strategi, banyak dikunjungi orang. Jangan berjualan di tengah sawah yang tidak ada pengunjung, tidak ada orang lewat, itu salah. Ya, tempatnya harus strategis. Sedangkan berikutnya adalah servis harus memesan. Servis harus cepat. Ya, seandainya kita membuka warung makanan, jangan lembek, jangan lambat. Itu juga berpengaruh itu. Biasanya kita berlangganan, akhirnya pindah ke warung yang lain yang servisnya, pelayanannya lebih cepat. Selain cepat juga harus murah senyum, ya, harus menyapa, harus ramah. Terus langkah selanjutnya lengkap. Kalau warung kita kelontong, ya, tidak ada rokok saja contohnya ya, maka orang itu akan kecewa. Selain kecewa juga, seandainya orang itu mau membeli barang yang lain, tapi juga ada mau beli rokok, akhirnya orang itu pindah ke tempat lain. Di sana ada rokoknya. Nah, itu. Makanya lengkapi barang kita, ya, lengkapi. Kalau itu barang dagangan mentah. Begitu juga kalau warung kita itu menjual barang makanan yang masak-masak ya, harus lengkap juga. Ya, alangkah baiknya yang lengkap seperti dikasih kerupuk atau kasih apa agak lengkap. Selanjutnya adalah jangan menjual barang cacat, barang kadaluarsa. Contohnya
kita pernah membeli mie setelah dimasak sakit perut ternyata kadaluarsa. Nah, itu ciri sudah warung itu. Dan toko itu sudah ciri, jangan beli di sana. Di sana menjual barang kadaluarsa. Begitu juga kalau kita menjual barang makanan. Contohnya saya pernah sampai muntah karena membeli tahu gorengan ya. Yang kemarin itu dimasak lagi. Selain dia bau, basi, akhirnya saya muntah. Nah, itu pun cacat, ciri. Dari mulut omong ke omong, jangan beli di sana. Di sana tahunya yang kemarin itu, yang sisa digoreng lagi. Nah, jangan. Oke, sekarang yang usaha menjelaskan yang pertama itu. Yang bagaimana yang dimaksud dengan memakai rumahnya semut merah. Kalian harus mencari rumahnya semut merah. Biasanya itu ada di lubang itu ya, atau di mana itu. Tuh, ambil tanahnya itu, bukan semutnya, tapi rumahnya, sarangnya dibungkus plastik. Lalu setelah dibungkus plastik dibawa pulang, gantung di toko kalian, gantung di warungnya kalian. Itu sebagai usaha lahir tanpa doa, gantung saja. Yang kedua, di warung itu atau di toko itu berilah manisan satu kantong, entah isinya 30 atau 50 tidak tahu ya. Manisan itu harganya berapa? Pakai 1000 dapat 4 mungkin ya. Itu kalau ada pembeli nanya, "Loh, manisan ini dijual?" "Enggak, silahkan ambil." Orang paling ngambilnya cuma 1 biji kok. Mudah-mudahan warung kalian laris berkat ridhonya Allah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.